Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diki Hermawan dengan NIM D1A1230558 dan rekan saya Marcelino Toto Andara dengan NIM D1A1230667. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah metode penelitian pertanian mengenai materi tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Pada tugas yang diberikan kepada kami mengenai mencari sebuah skripsi dan menemukan daftar pertanyaan di dalamnya, maka pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas atas daftar pertanyaan yang kami temukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai hal pertama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan tugas yang diberikan, yaitu mencari skripsi dan menemukan daftar pertanyaan di dalamnya. Hal pertama yang menjadi pembahasan kami yaitu uji validitas. Uji validitas adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu gejala dengan menerapkan dua rumus berikut dan kaidah berikut, di mana terhitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2 dengan keterangan R adalah koefisien korelasi dan N adalah jumlah responden. Selanjutnya itu rumus kedua yaitu R hitung. R hitung sama dengan N dalam kurung jumlah variabel X Y dikurang jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y per akar N kali jumlah variabel X pangkat 2 dikurang variabel X dipangkatkan 2 kali N kali jumlah variabel Y pangkat 2 dikurang variabel Y dipangkatkan 2. Dengan menerapkan kaidah berikut, maka kita bisa menentukan ketepatan suatu gejala, di mana jika terhitung lebih kecil dari tabel maka tidak valid. Jika sebaliknya, jika terhitung lebih besar dari tabel maka itu adalah valid. Hal kedua yang menjadi pembahasan kami yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat pengukur didasarkan pada perbandingan atau komparasi antara hasil-hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada jumlah subjek yang sama. Metode yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama metode KR20, di mana R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali dalam kurung S pangkat 2 dikurang sigma P kali Q per S pangkat 2 dengan keterangan K banyaknya pertanyaan, S pangkat 2 standar deviasi, dan P itu benar dan Q itu salah. Selanjutnya yaitu metode Spearman, di mana R11 sama dengan 2 kali RB per 1 tambah RB, di mana RB adalah korelasi produk. Selanjutnya yaitu metode alfa, di mana R11 sama dengan dalam kurung K per K1 dikurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma SI per ST, di mana SI adalah variance skor dan ST adalah variance total. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya melalui Excel dengan menggunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Baik, pada penjelasan pertama yaitu mengenai uji validitas. Hal pertama yaitu yang kita tentukan, yang pertama yaitu menemukan jumlah daftar pertanyaan dari skripsi yang dihasilkan. Kami telah menemukan 5 jenis pertanyaan dan dengan jumlah 10 responden, di mana hal ini yang menjadi faktor utama pada saat kita menentukan uji validitas pada materi kali ini. Setelah kita memasukkan di file Excel, maka kita menemukan total dari keseluruhan nomor item tersebut. Kita telah menemukannya yaitu sebesar 41 total, dengan total skor masing-masing responden. Yang pertama yaitu responden pertama kita menemukan yaitu 5 ini dari skala Likert yang kita temukan. 5 itu menentukan bahwasannya
dia sangat tidak setuju dari pertanyaan tersebut. Kemudian kita totalkan keseluruhan, kita dapatlah hasilnya yaitu 25. Dengan menggunakan file Excel bisa mempermudah kita menentukan dengan cepat. Kita tinggal klik sama dengan, terus ketik sum, ya, ketik sum, lalu kita klik yang menjadi faktor penentu untuk menentukan jumlahnya. Lalu kita klik enter. Ya, kita menemukan hasilnya yaitu sebesar 25. Oke, begitupun keseluruhannya, kita tinggal tarik garis ini. Ya, tarik keseluruhan, maka semua akan ditotalkan. Oke, baik. Selanjutnya kita menentukan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Dengan menggunakan rumus T hitung, yaitu rumus T hitung tadi kita menentukannya, yaitu n dalam kurung r koefisien dalam kurung n dikurang 2 diper akar 1 kurang r pangkat 2. Nah, kita telah memasukkannya dalam rumus. Nah, sebelum kita menentukan T hitung, kita perlu mengetahui dulu dari R hitung, ya. R hitung sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma YX dikali sigma Y diper N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2 dibalas kurung N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2. Nah, kita menentukannya itu dari kita mengambil contoh item pertanyaan yang pertama, soal pertama. Dengan menentukan variabel X yang pertama, yaitu variabel X yang kita tentukan, kita menggunakan variabel X yaitu variabel kualitas pertanyaan, ya, kualitas pertanyaan. Oke, di sini kita menentukan hal pertama yang menjadi, di sini yang kita menentukan hal pertama menjadi penentuan dari R hitung, ya, dari R hitung tadi, ya. Hal pertama yaitu kita tentukan bahwasannya ini menjadi faktor utama penentu dari perhitungan ini. Nah, ini nomor responden dan ini variabel X yang menjadi variabel pertanyaan, yang kemudian ini total score, yang kemudian ini X dipangkatkan 2. X dipangkatkan 2 ini diperoleh dari sini, dari X yang pertama. X yang hasil dari ini semua dipangkatkan 2 dan ditemukan hasilnya dari sini. Di sinilah ditentukan hasilnya. Kemudian Y pangkat 2 ini diperoleh dari mana? Dari variabel Y atau total score. Kemudian variabel XY. Variabel XY ini ditentukan dari perkalian antara X variabel N, variabel X dan variabel Y. Nah, semuanya ditotalkan. Totalkan di sinilah ditentukan hasilnya. Oke, baik, selanjutnya masuk di uji masuk di rumus T hitung. Nah, T hitung tadi kita telah memperoleh hasil dengan menggunakan rumus R hitung. Kita memperoleh hasil yaitu 0,926 di dalam kurung diakarkan 10 kurang 2 diper 1 dikurang 0,926 dipangkatkan 2. Kita memperoleh hasil yaitu 3,378,739. Nah, kita melihat di titik presentasi distribusi atau T tabel. Nah, di sini telah ditentukan bahwasannya terdapat pada DF presentasi pada ke-14. Nah, di sini telah ditemukan angkanya yaitu sebesar 3,378 ya, 739 sesuai dengan apa yang kita temukan tadi 378,739. Nah, dikatakanlah valid, ya. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Oke. Next, selanjutnya kita menentukan di uji reliabilitas. Nah, di sini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode KR20 atau Koder-Ricardon 20. Yang kedua yaitu metode Spearman dan yang ketiga yaitu metode Alpha. Ya, yang pertama kita membahas yaitu reliabilitas metode KR20. Nah, di sini kita menentukan hal pertama menjadi penentuan kita yaitu dengan memasukkan 5 jenis item pertanyaan tadi. Nah, dengan 10 jenis responden, ya.
kita masukkan keseluruhannya dengan rumus yang digunakan tadi, yaitu S sigma ini ya, sigma total score dipangkatkan 2 dikurang dengan sigma X1 atau total score dipangkatkan 2 dikurang N. Dikurang N ini dinamakan jumlah responden. Nah, masukkan ke semuanya. Sigma total score itu diperoleh 4.321 dan sigma X1 atau total score ini kita peroleh yaitu sebesar 205 dipangkatkan 2, maka diperoleh hasilnya keseluruhan ini setelah kami akumulasi. Hasilnya S-nya itu memperoleh 11,85. Oke, selanjutnya masuk di rumus dengan menggunakan reliabilitas koefisien reliabilitas dengan metode KR20. Nah, diperoleh rumusnya ini K diper K kurang 1 S pangkat 2 atau standar deviasi dikurang sigma P kali Q, di mana P ini menyatakan daftar pertanyaan benar dan Q ini menyatakan daftar pertanyaan salah, per S pangkat 2 atau standar deviasi. Standar deviasi telah ditentukan tadi, standar deviasinya yaitu 1,18 ya, 1,18 standar deviasinya. Lanjut, setelah kita memasukkan semua angka-angka yang telah ditentukan, K menjadi banyaknya daftar pertanyaan yaitu sebanyak 5 jenis daftar pertanyaan. 5 dikurang 1, 4, 5 bagi 4. Nah, kemudian S pangkat 2 standar deviasinya tadi S nya dipangkatkan standar deviasinya tadi 11,18. Nah, daftarnya ini P kali Q nya kita peroleh tadi. Ini hasilnya kita menggunakan rumus Excel ya. Di sini sigma P kali Q telah tertera. Sigma P kali Q ini hasilnya yaitu minus 6,55. Maka kita peroleh hasilnya ini. Setelah kami akumulasi keseluruhannya, maka yang peroleh R11 nya sama dengan 1,98. Oke, selanjutnya di reliabilitas Spearman. Nah, di reliabilitas Spearman kami menggunakan dua hal yang sama, yaitu dengan menggunakan mencari koefisien reliabilitas internal seluruh item. Nah, di sini hal yang menjadi dasar juga kita memasukkan nomor item pertanyaan dan nomor responden, dan kita memperoleh total skor dari nomor item dan total skor dari nomor item ya. Setelah kita masukkan ke semuanya dengan menggunakan rumus Excel kembali, maka kita peroleh dengan menggunakan rumusnya reliabilitas Spearman, yaitu R11 sama dengan 2RB di per 1 tambah RB, di mana RB itu korelasi produk momen antara dua belahan atau ganjil atau kurang genap ya. Oke, kita memasukkan seluruhnya, itu kita menggunakan dua jenis, yaitu dua jenis belahan, yaitu belahan ganjil dan belahan genap. Dan belahan ganjil ini angka-angka yang menjadi daftar pertanyaan ganjil. Daftar pertanyaan ganjil di sini terdapat 1, 3, dan 5. Di sini kami menggunakan dua jenis, yaitu standar ganjil, yaitu 1 dengan 5. Nah, 1 dengan 5 yang menjadi dasar untuk acuan dalam masukkan rumus. Nah, setelah kita memperoleh semuanya, maka 2R-nya itu kami peroleh 2RB-nya itu 1,90516. Nah, kemudian 1 tambah 5, 1 tambah R-nya itu telah kita peroleh tadi. R-nya itu menjadi 0,953. Jadi 1 tambah 0,953 sama dengan 1,953. Nah, ini diperoleh dari pembagian antara keduanya, antara 1,90516 dibagi dengan 1,953, maka diperoleh hasilnya yaitu 0,97571. Nah, itulah diperoleh kriteria reliabilitas tinggi R11, yaitu 0,9757114. Oke, selanjutnya yaitu reliabilitas metode alfa. Dengan menggunakan metode alfa, yang menjadi titik acuan yaitu pada rumus, dengan rumus yaitu R11 sama dengan K di per K kurang 1 dalam kurung 1 dikurang sigma SI di per ST, dimana dengan keterangan yaitu K sama dengan jumlah item pertanyaan. Jumlah item pertanyaannya di sini yaitu 5. Yang menjadi jumlah item pertanyaannya di sini 5 ya. Yang kemudian 5 dikurang 1 jadi 4, maka 5 dibagi 4 sama dengan 2,5. 1 dikurang sigma SI di per ST sama dengan
variasi sigma SI itu dikatakan sebagai variasi total dan sigma ST sebagai variasi SI itu sebagai variasi skor dan sedangkan ST itu sebagai variasi total. Nah, di sini telah ditentukan skor itemnya yaitu skor itemnya yaitu ini 2770. Nah, kemudian di sini semuanya dimasukkan sesuai hal belahan tadi, belahan ganjil yang diambil yang itu daftar pertanyaan ganjil, ini sebagai dua item yang digunakan. Nah, item pertama yaitu X1 sebagai variabel ganjil, ya. Item kedua masih menggunakan variabel ganjil, item ketiga yaitu variabel genap, dan item keempat yaitu variabel genap. Ya, variabel yang digunakan pada item 1 dan item 2 yaitu variabel X1 dan X5. Sedangkan pada variabel 3 dan 4, item 3 dan 4 yaitu menggunakan variabel genap yaitu variabel 2 dan variabel 4. Ya. Variabel 4. Nah, setiap variabel setelah dimasukkan ke dalam Excel, maka digunakanlah X1, variabel X1 dipangkatkan 2. Semua nilai variabel X1 keseluruhannya dipangkatkan 2, maka telah diperoleh 5 pangkat 2 hasilnya 25, 4 pangkat 2 hasilnya 16, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Nah, setelah keseluruhannya ditentukan, maka dicari total skornya. Nah, inilah terdapat total skornya. Kemudian masuk di item 2, sama halnya seperti yang dijelaskan sama item 1, masukkan daftar pertanyaannya, hasilnya, kemudian setiap semua keseluruhan dari daftar pertanyaan ini hasilnya dipangkatkan 2. Nah, begitupun seterusnya sampai di item 4. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah materi yang telah kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.